Pajak penghasilan orang pribadi. Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. 1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. 2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5%. 3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. C. Penghasilan dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan D. Penghasilan yang dikecualikan dari sebagai objek pajak. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud merupakan a. Wajib pajak orang pribadi, dan B. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan 3. C. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Mekanisme pelaporan SPT. Pertama, menjawab ya pertanyaan SPT induk bagian B angka 1 huruf A ayat 2 ya, di sini ya. Ini bagian daripada SPT induk PPh orang pribadi. Jadi nanti sebelum mengisi kita dihadapkan kepada berbagai pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan yang menyangkut tentang WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya, kita jawab ya karena kondisinya demikian. Ya, kita jawab ya. Kemudian kita mengisi lampiran 3B bagian A. Kemudian kita mengisi lampiran 2B bagian A. Kemudian mengisi induk bagian 1 angka 14 huruf C atau huruf H. Nah, kita mengisi lampiran 3B bagian A. Nah, bentuknya ini. Ini adalah tabel utama di mana data-data tentang peredaran bruto tertentu itu harus dicantumkan. Setelah dari sini diisi ya, nanti dijelaskan apa yang perlu diisi. Yang jelas di sini harus diisi per masa pajak sampai dengan suatu tahun pajak. Baru kemudian mengisi lampiran 2 bagian A. Nah, ini bentuknya
ini lampiran 2 bagian A khusus penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang terdiri dari siapa pemotongnya, kode jenis pajaknya apa, kemudian jenis penghasilannya, dasar pengenaan pajaknya, dan sampai PPh terutang. Setelah ini dilaporkan, baru ke mengisi induk bagian 1 angka 14 huruf C atau huruf H yang pada intinya menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai penghasilan yang bersifat final. Kita conteng ya, karena kita mempunyai penghasilan bersifat final. Nah, inilah tabel utama yang data-datanya perlu kita isi sehubungan dengan peredaran bruto tertentu, yaitu tercantum pada lampiran 3B bagian A. Ya. Rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Untuk melaporkan rekapitulasi peredaran bruto atas penghasilan dari usaha pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri, istri, dan anak atau anak angkat yang belum dewasa. Ya. Isi daripada tabel tersebut adalah beberapa akun yang harus dicantumkan atau dicatatkan pada kolom-kolom yang telah disediakan. Di antaranya baris A itu judulnya jumlah peredaran bruto ya. Kita jelaskan satu-satu. Baris A, jumlah peredaran bruto diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Baris B ya, ini adalah akumulasi peredaran bruto diisi dengan akumulasi peredaran bruto dari masa pajak Januari atau masa pajak pertama sampai dengan masa pajak yang bersangkutan. Baris C, peredaran bruto tidak kena pajak diisi dengan bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak yang tidak dikenai PPh sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh. Baris D, peredaran bruto kena pajak diisi dengan peredaran bruto kena pajak seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan 1. Jika nilai pada baris B akumulasi peredaran bruto pada masa pajak yang bersangkutan belum melebihi 500 juta rupiah, bagian ini diisi dengan angka 0. Atau jika nilai pada baris B akumulasi peredaran bruto pada masa pajak yang bersangkutan melebihi 500 juta rupiah, bagian ini diisi dengan hasil perhitungan nilai pada baris B akumulasi peredaran bruto pada masa pajak yang bersangkutan dikurangi peredaran bruto tidak kena pajak sebesar 500 juta rupiah dikurangi nilai pada baris D peredaran bruto kena pajak pada masa pajak yang bersangkutan. Baris E, jumlah PPh final terutang diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang terutang pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan, yang merupakan hasil penghitungan tarif PPh yang bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto pada baris D, peredaran bruto kena pajak pada masa pajak yang bersangkutan. Baris F, jumlah PPh final yang disetor sendiri diisi dengan jumlah PPh yang bersifat final yang disetor sendiri pada seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Baris G, ya, jumlah PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Baris H, selisih diisi dengan selisih PBH final terutang dengan PBH final yang disetor sendiri dan atau PBH final yang dipotong atau dipungut pihak lain dari seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Bagian ini diisi dengan perhitungan baris E, jumlah PPh final terutang dikurangi baris F, jumlah PPh final yang disetor sendiri, dan baris G, jumlah PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Dalam hal SPT tahunan PPh merupakan SPT tahunan berstatus pembetulan, wajib pajak mengisi baris I dan baris J sebagai berikut. Ya, ini baris I, ini baris J. Pada baris I, selisih pada SPT yang dibetulkan diisi dari nilai pada baris H selisih dalam SPT tahunan atau bagian tahun pajak yang dilaporkan sebelumnya. Baris C adalah selisih karena pembetulan, diisi dari perhitungan nilai pada baris H selisih dikurangi nilai pada baris E setelah atau selisih pada SPT yang dibetulkan. Demikian, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.